Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Mul? Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana kabarnya Papa juga? Ya, begini aja, Pak Mul. Kebetulan saya ada yang ingin saya sampaikan. Kayaknya kabar saya memang kurang baik hari ini, Pak Mul. Kamu ada waktu hari ini? Ada. Saya kebetulan hari ini tidak ada kegiatan kecuali bisa bersama Pak Papa pada saat ini. Jadi bisa saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Mul? Oke, sangat bisa, sangat bisa. Oke. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Papa saat ini? Ya, lagi kurang enak saja sih Pak Mul nih. Sedang ada yang ngeganjel gitu di pikiran kita. Pertama terkait masalah, ya biasalah kita profesi guru pasti tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Oh, seperti itu. Kira pada kegiatan sekolahnya Pak Papa yang mungkin ada sedikit masalah atau ada masalah, apa yang perlu untuk kemudian bisa kita diskusikan pada saat ini? Ya gini Pak Mul, langsung saja. Jadi saat ini masalah yang saya hadapi adalah saya menemukan murid yang memang sedikit fasib di kelas. Artinya saya khawatir nantinya kemudian dengan ketidakaktifannya di kelas akan membuat dia tertinggal atau tidak bisa kita naikkan dan tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain. Semoga nanti dengan adanya kita diskusi seperti ini di-coaching oleh Pak Mul, saya menemukan solusi bagaimana supaya anak-anak itu lebih aktif di kelas, begitu Pak Mul. Oke, luar biasa ya. Memang Pak, kalau kita berbicara sebagai seorang pendidik ya, apa pada umumnya kita semua yang apalagi namanya belajar atau pembelajar perlu untuk memotivasi diri, memotivasi orang lain. Saya pernah mendengar ada satu hikmah Pak, disebutkan seperti ini kurang lebih. Ini mungkin untuk motivasi buat kita. Belajarlah berdamai dengan diri sendiri. Karena dengan itu, kamu akan lebih mudah sembuh dari apapun yang membuatmu sedih maupun terluka. Jadi memang sangat luar biasa Pak Sapa saat ini bisa diskusi dengan saya. Mudah-mudahan dengan hadirnya diskusi-diskusi seperti ini akan memudahkan kita
bagaimana bisa menemukan titik atau solusi dari setiap permasalahan kita. Nah, yang berikut yang ingin saya tanyakan ini Pak Safa, faktor apa yang menyebabkan murid itu bisa aktif di dalam kelas? Ada sih beberapa hal yang mungkin bisa jadi faktor untuk penyebab murid itu pasif di kelas. Yang seperti kita ketahui mungkin bisa saja salah satunya murid tersebut kurang percaya diri misalnya, kemudian dia kemungkinan murid tersebut tidak tertarik dengan materi yang dipelajari di kelas itu, kemudian bahwa mungkin dia punya masalah-masalah yang memang dia rasakan sehingga masalah yang di rumah itu pun dibawa ke sekolah. Kemudian ya kalau di sini sih biasanya masalah itu muncul karena mungkin kurang belanja Pak Mulya. Jadi seperti itu. Jadi saya berpikirnya belum sempat saya mencari tahu tentang hal semacam itu. Jadi itu yang biasanya penyebab dari anak itu kurang aktif di kelas. Oh gitu ya. Berarti ada dua faktor di sini Pak ya. Tadi kalau mungkin 2 atau 3 tadi. Yang pertama tidak percaya diri, kemudian tidak tertarik dengan materi pelajaran di dalam kelas gitu Pak ya. Iya betul. Yang lain mungkin tadi kayak anak-anak yang biasanya uang belanjanya nggak terpenuhi, mungkin ada masalah dari kita. Nah, menurut saya Pak, hal-hal seperti ini memang bisa saja terjadi. Iya. Di setiap kondisi dan keadaan belajar di tengah lembaga pendidikan. Nah, mungkin perlu kita gali juga bagaimana sebenarnya kondisi murid itu atau siswa atau peserta didik kita dari rumahnya juga. Nah, ini juga adakah langkah-langkah yang upaya-upaya yang bisa kita lakukan, termasuk dalam hal ini kondisi belajar anak, bagaimana dia di rumahnya? Pernah nggak Bapak untuk mengidentifikasi hal itu? Baik, jadi kalau di rumah, menurut kebetulan kemarin sempat saya main-main ke rumahnya dan dapat kabar juga dari tetangganya bahwasanya dia mengatakan bahwa ia sering bermain di rumah dan tidak suka belajar. Jadi kebetulan orang tua ini memang tidak terlalu jauh lah rumahnya dari sekolah, sehingga kami dari pihak sekolah atau saya selaku wali muridnya langsung ke sana dan jalan dan mengonfirmasi bagaimana keadaan murid tersebut di rumah. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi biasanya anak itu di rumah tuh bermain dan memang tidak suka belajar sih, gitu Pak. Oh begitu Pak ya. Ini masih untuk identifikasi kita terhadap masalah anak Pak yang pasif dalam belajar. Kadang ini kalau kita saya pribadi memandang kadang anak yang tidak percaya diri mungkin ya atau tidak tertarik dengan materi pelajaran yang ada di dalam kelas, atau mungkin tadi itu seperti disampaikan anak memang dari rumahnya suka bermain, tidak suka belajar gitu kan. Nah, ini penting untuk kita melakukan identifikasi ya terhadap masalah yang ada di kelas itu sendiri ya. Misalnya seperti ini Pak. Anak itu tidak percaya diri, tentu faktor ini adalah faktor yang sensitif. Kenapa seperti itu? Inilah yang kemudian menyebabkan adanya gap dalam sebuah dunia pendidikan itu sendiri. Ya, ketika anak-anak tidak percaya diri itu tentu ada ketidakmerdekaan dia dalam belajar. Gitu. Penting di sini ya kita
untuk memperhatikan tools atau formulasi apa saja yang tepat untuk mendukung kebutuhan mereka yang mungkin tadi itu tidak percaya diri gitu kan, atau itu tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas gitu kan. Bahkan mungkin tadi itu yang Bapak sampaikan adalah informasi dari luar, informasi dari maupun orang tua. Nah ini memang nggak suka belajar, tapi mau main-main ya gitu. Nah mungkin jadi pertanyaan buat saya ini mungkin agar kemudian kita punya agenda atau rencana kegiatan atau aksi menindaklanjuti itu. Saya tertarik dengan ada satu pepatah yang mengatakan gagal berencana sama dengan saya merencanakan kegagalan. Di sini saya ingin bertanya, Pak, apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif dalam kelas? Nah, baik. Menurut saya sih Pak, insya Allah rencana saya adalah mungkin mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif di pembelajaran di kelas, Pak. Kemudian selain itu saya akan coba mengajak untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid lain. Kemudian nanti kita akan coba pembelajaran yang memang membuat pembelajaran itu lebih variatif. Mungkin anak-anak yang tadi yang saya sebutkan kurang aktif atau pasif itu kita akan coba mengajukan atau memberikan dia kesempatan untuk presentasi namanya dalam sebuah kegiatan belajar yang praktikum dalam berkelompok. Mungkin hal-hal semacam itu dia akan mampu lebih meningkatkan PD-nya atau percaya dirinya ketika di kelas. Itu barangkali Pak. Oh begitu, luar biasa Pak. Menurut saya ini sudah sangat luar biasa Pak. Bapak sudah berupaya merencanakan kegiatan atau dalam proses penanganan membantu murid atau peserta didik yang pasif di dalam kelas. Bagus ya Pak ya. Artinya kalau saya lihat ya, kalau saya melihat bahwa Bapak merencanakan agar anak bisa berpartisipasi aktif ya dalam proses belajar. Dan itu menurut saya memang bagus. Karena ini diantara upaya memang menstimulus gitu. Menstimulus aktivitas anak untuk menumbuhkan kebahagiaan dia dalam proses belajar, gitu kan? Iya Pak. Ya tadi ada patut bisa turut serta dalam aktivitas atau tugas kelompok. Ini juga menurut Bapak ini mampu menumbuhkan aktivitas sosial murid itu sendiri, gitu, aktivitas sosial. Jadi cenderung ya anak-anak yang tidak percaya diri itu adalah anak-anak yang eksklusif. Orang atau aktivitas manusianya yang eksklusif. Sehingga aktivitas sosialnya itu tidak begitu mendukung dia untuk berkembang, tidak mendukung dia untuk memiliki motivasi hidup. Ya. Jadi mungkin ingin saya tanyakan berikutnya, Pak, bagaimana Bapak untuk berkoordinasi dengan orang tua murid? Tadi kan saya dengar ya bahwa Bapak berupaya untuk mengidentifikasi betul di luar sekolah. Salah satu diantaranya adalah peran orang tua atau lingkungan sekitar. Nah, yang mau saya tanyakan tadi Bapak, bagaimana ya caranya Pak Safa gitu kan berkoordinasi dengan orang tua murid mengalami kondisi belajar yang tadi ya. Baik, jadi mungkin saya akan coba menjadwalkan pertemuan rutin kali Pak ya untuk membahas perkembangan belajar murid, sehingga nanti kan kita sama-sama bisa kolaborasi sama orang tua, sehingga nanti antara kami selaku orang tua di sekolah, kemudian nanti
orang tua aslinya selaku orang tua di rumah itu bisa bersinergi dalam mengawasi atau memantau anak itu, sehingga kita tahu bagaimana perkembangan anak itu, perkembangan belajar anak itu. Oke. Ya, bagus Pak. Jadi memang kalau dalam membangun koordinasi dengan orang tua, menurut saya juga sangat tepat jika kita berupaya untuk membangun komunikasi berupa pertemuan rutin. Kenapa? Itu akan membuka keran bagaimana kita alurnya satu garis komunikasi yang jelas, garis komunikasi yang jelas, gitu. Nah, kenapa selama ini misalnya itu terjadi hanya kesenjangan karena memang tidak adanya kerjasama antara lembaga pendidikan, dalam hal ini mungkin sekolah, dalamnya ada dengan termasuk di luar adalah orang tua. Adalah faktor yang sangat berpengaruh adalah letaknya dalam koordinasi ini. Maka saya katakan sangat luar biasa Bapak sudah berupaya untuk berencana ya, terkait dengan adanya pertemuan rutin tersebut. Yang berikutnya Pak, ini kan saya luar biasa mendapatkan apa yang sudah Bapak sudah sebutkan tadi. Apa rencana Pak Sapa ke depannya untuk membantu murid yang mengalami kondisi belajar yang pasif di dalam kelas? Mungkin ini lebih spesifik lagi ya, lebih otentik lagi. Saya akan coba berbicara 4 mata dengan murid tersebut kali ya. Kemudian akan memberikan arahan positif kepada murid tersebut agar nantinya bisa lebih aktif di kelas itu, Pak. Oke. Mantap. Benar. Memang kita perlu ya ada upaya termasuk di ini adalah berbicara 4 mata tadi Pak ya. Kemudian bahkan memberikan arahan yang positif itu memang sangat penting. Kenapa? Anak itu akan terbuka wawasan berpikirnya, bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia tidak minder gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak merasa adanya kosakata yang membuat dia untuk tertarik. Bagaimana proses belajar yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kapan rencana tersebut bisa dimulai, Pak? Insya Allah sih Pak, rencana tersebut akan saya coba jalankan mulai minggu depan. Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Sapa. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita diskusikan hari ini, Bapak bisa maksimal menangani anaknya, bahkan Amin. bisa mencerdaskan generasi bangsa menjadi generasi yang nama negara tercinta menjadi negara maju dan berkembang. Amin. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mul atas masukannya. Saya sangat tercerahkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Tumben datang ke sini, tumben hubungin saya. Iya Pak Sapa, saya saat ini ada yang mau didiskusikan dengan Pak Sapa. Oh iya. Lagi kurang enak juga suasana saat ini. Waktunya Bapak untuk bisa diskusi dengan saya. Baik. Jadi kebetulan aja nih, saya sekitar ada waktu sini sekitar 15 sampai 20 menit. Mungkin bisa kita gunakan untuk mendengarkan curhatannya Pak Mul mungkin barangkali ya. Sepertinya kayak Pak Mul ini wajah-wajahnya ada masalah, makanya ayo dah, nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk santai gitu Pak Mul ya. Kira-kira apa nih masalahnya yang dihadapi Pak Mul hari ini?
Oh iya Pak, begini Pak, hari-harinya saya di kelas, saya hampir setiap hari mengajar. Nah, saya selalu menemukan anak-anak yang pasif Pak, Hmm. eh, di dalam kelas. Hah? Ya, nah, mungkin Hmm. apa yang saya peroleh dan mungkin saya dapatkan dengan arahan maupun masukan apa seperti Hmm. itu. Jadi begitu ya. Terus eh tadi kan Bapak sempat nih nyampaikan bahwa ketemu masalah eh, anak-anak yang memang tidak aktif beredar begitu. Iya Pak, Nah, baik. benar. Terus apa saja ya faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas itu, Pak? Mungkin diceritakan lebih spesifikasinya. Oh iya Pak. Eh, jadi begini Pak, kalau saya Hmm. lihat anak yang belajar di dalam kelas itu Hmm. eh, faktor-faktor yang menyebabkan mereka pasif Hmm. belajar di kelas, Hmm. diantaranya mereka merasa tidak percaya diri Pak di dalam Ah. kelas, kan Hmm. ada juga faktor lain juga Pak. Jadi Iya. anak itu tidak tertarik dengan materi yang Hmm. dipelajari di dalam kelas Pak, seperti itu. Ah. Kira-kira saya dapat dua ini masalah atau faktor yang menyebabkan murid itu yang disampaikan Pak dari Pak Mul itu yang pertama adalah anak-anak tuh merasa tidak eh, percaya diri, benar Pak? Iya Pak, Kemudian yang benar. kedua itu tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Lantas bagaimana kondisi belajar murid di rumah ketika melihat salah satu anak tersebut yang tidak pasif? Pernah nggak coba cari tahu ketika menemukan anak itu tidak aktif, kemudian pernah nggak konfirmasi ke rumahnya seperti apa dia kondisi belajarnya di rumah? Oh iya, iya Pak. Itu begini Pak. Saya ketika melihat ada anak yang Hmm. kemudian dia murung dan sering Hmm. tidak aktif dan pasif di dalam kelas, Hmm. saya berusaha untuk mengajarkan dia semaksimal saya. Itu Hmm. saya kok merasa diri kok kurang gitu. Hmm. Akhirnya saya berusaha untuk keluar mencari Hmm. informasi. Saya mendatangi rumahnya dan saya dapati Hmm. orang tua, dan ternyata memang saya Hmm. dapati masih dari orang tuanya kalau anak-anak khususnya anaknya itu Hmm. memang nggak suka belajar Pak, sukanya Hmm. main, dia pegang HP aja hari-hari Hmm. berhenti, dia hanya main aja terus kata orang tuanya Pak. Hmm. Begitu Pak. Jadi saya tangkap dari informasi dari Pak Mung tadi bahwasanya anak ini kalau di rumah itu nggak suka belajar, bawaannya main-main terus ya Pak ya. Iya, Pak. Terus Main kira-kira HP-nya lama banyak kata orang tuanya Pak, anak-anaknya. hmm, dari kasus yang Pak Mul sampaikan tadi itu, kira-kira dalam benak Pak Mul ada nggak sesuatu yang mungkin Pak Mul dapat lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Oh iya Pak. Eh, untuk saat ini Hmm. mungkin yang saya perlu pencerahannya Pak. Saya Hmm. berusaha memiliki rencana Hmm. bagaimana saya bisa mengajak murid Hmm. agar dan bisa berpartisipasi aktif dalam belajar dia di dalam kelas. Jadi belajar di dalam kelas supaya dia aktif. Saya berusaha untuk mendukung belajarnya dia untuk lebih Hmm. berpartisipasi. Itu yang pertama Pak. Hmm. Kemudian yang kedua, saya juga akan mendukung dia, mengajak dia turut serta dalam beberapa tugas-tugas kelompok Pak, Hmm. dengan teman-teman lain di kelas. Itu Pak Hmm. untuk itu saya rencanakan Pak. Baik. Tadi saya dapat rekam ya. Yang pertama, Bapak akan coba ngajak murid untuk berpartisipasi aktif ya dalam kelas. Yang pertama, kemudian akan mengajak untuk anak itu turut serta dalam tugas kelompok. Nah, kira-kira dari dua hal ini, mana yang kira-kira paling dominan yang bisa dilakukan lebih cepat dari kedua hal ini?
Hmm. Mm-mm. Kalau yang lebih cepat untuk dilakukan adalah proses untuk saya dapat mendukung dia, mengajak dia untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, Pak. Karena partisipasi aktif dalam kelas ini saya langsung bertemu dengan dia, saya langsung bisa mendampingi dia dan bisa membimbing dia agar kemudian tidak hilang konsentrasinya, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak akan segera ya lakukan ini. Kira-kira dalam minggu-minggu ini bisa ya Pak ya? Terus nanti ada nggak yang mungkin solusi lain, alternatif lain, sekiranya nanti dengan pertemuan tatap muka dengan siswa ini tidak ketemu tuh solusinya. Ada nggak kira-kira langkah alternatif lain yang Pak Mung siapkan? Saya berusaha untuk tentunya Pak, karena kan tidak lepas ya yang namanya lembaga pendidikan itu ada hubungannya dengan orang tua Pak. Ya, walaupun saya buntu untuk memaksimalkan di sekolah, saya bisa memaksimalkan juga bersama dengan orang tuanya Pak. Nah, jika hal itu terjadi, saya akan berusaha untuk koordinasi Pak dengan orang tuanya, mungkin melaksanakan pertemuan rutin, dan membahas perkembangan anaknya Pak. Sehingga kan antara saya dan orang tua itu akan mudah menemukan masalah dan juga mencari solusi. Oke. Jadi terus tadi kan rencananya tadi selain apa namanya mengajak anak didik itu untuk diskusi langsung tatap muka, kemudian Bapak rencananya akan meminta bantuan orang tua. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Seperti tadi Pak, saya akan berusaha dengan mengakses pertemuan berupa pertemuan rutin Pak. Selain itu juga jika pertemuan rutin itu terbatas karena mungkin orang tuanya banyak sibuk Pak ya, mungkin saya berusaha untuk membentuk grup dan akses aplikasi media. Nah ini juga untuk paling tidak saya merasa adanya layanan virtual bagi orang tua yang mungkin mengalami kesibukan Pak. Gitu. Luar biasa ya Pak Mung, alternatif-alternatif yang sudah disiapkan, kemudian ide-idenya Pak Mung itu luar biasa. Kayaknya itu saya pikir sangat sangat membantu ketika merubah bagaimana anak itu yang tadinya kurang aktif sehingga menjadi lebih aktif lagi. Baik, saya pikir ini sudah solusinya sudah ketemu. Kira-kira ke depannya apa rencananya Bapak untuk membantu murid ini? Oh iya Pak, saya berencana untuk ke depannya bagaimana murid saya terbantu dalam proses belajar mengajar agar dia lebih aktif dan tidak pasif gitu Pak ya. Saya berusaha untuk berbicara empat mata dulu dengan dia. Ya kita paling mungkin anak itu selama ini tertutup dirinya, mungkin masalah dan saya akan berusaha untuk berbicara empat mata Pak. Ya. Masuk dalam namanya perasaannya, pikirannya, masalahnya itu yang pertama. Kemudian saya akan berusaha juga memberikan arahan yang positif Pak. Jadi saya tidak saja berbicara empat mata dengannya, tapi juga memberikan positif buatnya agar memang dia bisa berkembang, dia bisa lebih konstruktif hidupnya Pak. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa Pak Mung ya. Ternyata sangat efektif kalau saya pikir ya, kalau saya lihat dari solusi-solusi yang Pak Mung pikirkan. Kemudian kira-kira kapan nih rencananya akan dimulai ya rencana tersebut? Iya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Safa, luar biasa Bapak memberikan pencerahan, pengalaman, sharing saya. Saya insya Allah Pak akan merencanakan kegiatan ini berlangsung di minggu depan Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan dimudahkan oleh Allah Pak. Mohon doanya Pak. Amin.
Oke, baik. Luar biasa, Pak Mung hari ini. Kira-kira setelah acara coaching ini, bagaimana perasaan Pak Mung hari ini? Kira-kira. Alhamdulillah Pak, saya merasa bahagia. Tadi Masya itu saya rasanya beban ini berat Pak. Masya Allah. Ya, syukurnya ya. Dengan beban Pak. Terima kasih Iya. Pak. Hmm. Terima kasih. Jadi nantinya kalaupun ada masalah apapun, saya selalu stay untuk Pak Mung kapan-kapan pun yang kalau ada masalah, enggak apa-apa, jangan tanggung-tanggung. Kontak saya ada kan ke Pak Mung, nanti tinggal dihubungin saya. Baik Pak Mung, jadi luar biasa sudah ketemu nih solusinya. Diskusi kita yang selama 15 menit ini sudah nemu dan sudah lebih efektif dan mungkin waktu kita tidak bisa lebih lama lagi Pak Mung. Kalau begitu saya ada kegiatan lain, mohon pamit. Semoga semuanya berjalan dengan sukses dan saya tunggu nih ke depannya bagaimana minggu depan ya, bagaimana hasil dari tindakan tersebut. Sekian kalau begitu Pak Mung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.